Jadi orang minum tua bukan untuk mabuk ya? Bukan untuk mabuk, lain di hall. Di hall, di diskotik dan lain sebagainya. Minuman yang disajikan kan nggak mungkin tua, memang botolan. Iya, oke. Tapi secara objektif, saya kira lebih sehat itu tua dibandingkan minuman Vodka? botolan. Iya, Serius? iya. Tapi Dia, kenapa minuman botol lebih mahal daripada tua? ya mungkin dia dari luar, dia ada mereknya. Berarti biasa kan? Brand lah, brand. Namanya biasa sesuatu yang mahal itu kan pasti punya kualitas. Ada brand. Tapi terkadang ada sebahagian, ini cerita pengalaman kawan saya, dia minum itu bukan untuk mabuk, tapi memang butuh yang namanya kesehatan. Minum apa dia? Minum tua itu. Emang minum tua bisa sehat? Makasih ya Wes sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Udah keren kan? Oke, gas. Kenapa Bapak cuci muka? Hati pada bapak itu. Nggak tahu juga awak apa mau dibahas hari ini. Tanya, aku jawab. Jadi biasanya kenapa Gini orang aja, Bang. enggak. Kenapa orang suka mabuk? Oke, boleh. Ini ada parkir apa, permen karet, ada. Iya, aku simpan di sini. Enggak. Sebenarnya mabuk ini kan nggak pidana kan? Bahas. Boleh aja kan? Boleh. Tapi kenapa menjual miras sembarangan itu pidana? Harus ada izin, Bang. Harus ada izin. Ini udah mulai? Udahlah. Ngapain kita lama-lama? Ngapain? Kami ada di sini sama. Boleh. Ah. Ya. Miras itu bisa tidak terkena sebenarnya miras itu tidak ada pidana, Bang. Orang yang menjual miras kepada anak kecil itu pidana, apalagi tanpa ada izin. Oke. Jadi orang yang menjual miras itu memang mempunyai izin. Tapi banyak nih SMA yang mabuk sekarang. Nah, makanya ditertibkan oleh kepolisian. Jadi toko-toko yang memang menjual miras itu harus ada izin. Nggak bisa nggak ada izin. Harus jualnya ke tempat sasaran. Iya. Harusnya. Makanya kan pajak miras itu kan juga ada tersendiri dia. Jadi tidak bisa salah-salah. Begitu. Siap. Hmm. Anak muda, Bapak kan pernah muda juga kan? Yalah nggak tua-tua kali lah Pak. Minuman paling enak apa? Ya masa lalu lah ini ceritanya ya Iyalah. kan. Tapi kalau memang perkara minuman, Tua lah. kalau kita itu tradisional. Tapi kalau minuman itu kan sebenarnya dikonsumsi itu sebenarnya harus pada tempatnya. Poinnya di situ sebenarnya. Oke. Terkadang anak muda ini meminumnya itu bukan pada tempatnya sehingga kepolisian hadir ataupun katakanlah aparat kepolisian yang menertibkan. Jadi kalau memang mau minum miras di tempatnya. Di tempatnya? Ada tempat hiburan malam. Oh, itu boleh. Dan lain sebagainya. Dan tempat hiburan malam itu kan bukan orang sembarangan yang bisa masuk. Oke. Artinya yang memang udah 21 tahun ke atas. Oh. Nah, ya pengalaman kita gitu ya, ketika kita Anak masuk. SMA nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk. Tapi banyak anak SMA yang mabuk. Artinya mereka mabuk atau mohon maaf minum di tempat yang bukan tempatnya. Oh, oke. Nah, itu yang ditertibkan. Kita mungkin banyak juga sih konten-konten yang dibuat oleh kepolisian ya, seperti dulunya 86. Mereka tertibkan. Kenapa? Terkadang begini Pak, ketika dia minum banyak kriminal yang akan dia lakukan. Contohnya setelah dia minum, kemudian dia tiba-tiba mohon maaf merampok, ribut dia ketika minum. Mereka minum bukan pada tempatnya, di pinggir jalan. Karena dia sudah terpengaruh dengan alkohol, pulangnya mohon maaf mabuk, akhirnya adrenalin dia terpacu, dia melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, minuman atau mohon maaf miras itu diminum pada tempatnya. Harus pada tempatnya lah ya. Dan sesuai dengan usia. Itu yang paling penting. Siap. Terus sekarang ini kalau orang mabuk biasanya untuk apa? Memang kalau saya menjawab bukan berdasarkan penelitian ya. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Ya, namanya juga entertain kan, hiburan malam dan lain sebagainya. Laki-laki biasa lah ya. Laki-laki maupun perempuan itu biasa. Tapi yang poinnya di situ adalah pada tempatnya, Wak. Jadi laki-laki wajib mabuk? Nggak ada kata wajib. Kalau bisa dihindari malah. Tapi katanya kalau nggak mabuk nggak keren. Ya, tapi begini kan itu kan menghilangkan sedikit akal sehat kita. Itu yang dikhawatirkan. Ini mohon maaf sedikit cerita. Ada orang pada zaman-zaman Alkisah lah mungkin ya, benar atau tidak nggak tahu. Alkisah pada zaman Rasulullah mungkin ya. Dia minum, Wak. Ya. Gara-gara Ini cerita. minum. Ini cerita. Cerita kebenarannya enggak cerita nyata atau cerita hanya buat-buat? Mohon maaf saya tidak tahu kebenaran atau tidak. Tapi ini bisa menjadi intisari agar menghindari yang namanya minuman. Oke, siap. Orang minum. Oke. Dia minum. Gara-gara minum dia merampok. Oke. Dia memperkosa. Ada? Dia membunuh. Ada dong. Oke. Karena kan dia tidak akalnya kan udah berkurang gara-gara alkohol tadi. Sehingga adrenalin dia bertambah, kemudian dia keinginan dia semakin besar, dia lihat perempuan, mohon maaf dia perkosa,
gara-gara perempuan tersebut melawan, tiba-tiba dia Dibunuh. Kita kan, itulah efek daripada mabuk tadi kan, Siap. hilang kesadaran. Iya. Nah itu yang kita hindari. Siap. Makanya sedikit lagi, Nah, usia orang yang diperbolehkan namun tidak dianjurkan ya 21 tahun ke atas kan. oh, untuk minuman alkohol. Iya, Siap. betul. Bapak selama bergaul di dunia ini, ada nggak pengalaman lucu ataupun keren gitu tentang kawan atau gitu mabuk dia begini-begini gitu, ada nggak? Ada dulu zaman-zaman kita masih Mabuk apa dia? Alkohol lah. Oh, alkohol, bukan mabuk tua. Minuman tradisional tua lah kalau di Medan ini ya. Biasa kalau mabuk tua berisik ya? Sebenarnya dia lebih ke ngobrol dia. Oke. Ngobrol. Beda dengan mabuk whisky. Mungkin kalau minuman-minuman yang dari luar lah, whisky dan lain sebagainya, mungkin beda. dia kan di klub malam. Eh. Tapi kalau minuman tradisional mungkin dia di kedai tua lah bahasanya. Lebih ke pergaulan, Berisik dia ya? ngobrol, Iya. ya kan, mengeluarkan unek-unek. Lebih ke situ sih sebenarnya. Biasa yang minum-minum tua itu ekonomi ke bawah ya? Boleh dibilang seperti itu. Tapi sekarang Hah? minuman tradisional tua itu udah dibuat khususnya di Medan ya. Sudah dibuat menjadi sesuatu yang agar bisa diambil oleh khalayak daripada kaula muda. Oke. Jadi tidak dia ke tempat hiburan malam, tapi dia di kedai tua, dibuat live musik dan lain sebagainya. Jadi lebih teratur saya kira. Iya, tapi ku tengok pecinta tua ini ibarat minuman tradisional ini ku tengok orang-orang level ke bawah lah, maksudnya ekonomi rendah ya. Ya, karena kan mungkin harganya lebih murah kan. Lebih murah ya. Ya, tapi Jarang orang ekonominya menengah minum tua kan. ada tapi jarang. Tapi ini saya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi saya lah. Ada nggak orang banyak duit minum tua? Ada. Dia dari kampung. Kemudian dia merantau di kota besar, terutama di Medan lah ya. Karena saya kan ngomong di Medan ini, di Medan. Dia merupakan pengusaha sukses, tapi dia dari kampung. Jadi budaya minum tua itu kan di kampung kan masih terbawa sampai di Medan. Ya dia kadang jumpa kolega dan lain sebagainya di kedai tua sambil ngobrol. Karena mungkin ya, ini lagi-lagi dugaan saya ya. Minum tua itu kan minuman tradisional, menjadi kebiasaan sehingga jadi penikmat, bukan peminum ya. Beda itu, Wak. Oh, penikmat sama peminum. Beda. Peminum dia mungkin minum dia biar sampai hilang kesadaran. Tua itu kan hilang kesadaran masih bisa juga dibuat gara-gara tua. Hilang kesadaran, dia fly dan lain sebagainya. Tapi kalau dia memang peminum, pecinta tua gitu ya. Dia minum tuh sekedarnya saja karena memang budaya daripada masyarakat Batak ini kan salah satunya kan itu minuman khasnya. Oh, berarti udah jadi minuman keras itu udah budaya masyarakat itu. Tuanya, bukan minuman keras. Boleh jadi. Tua itu kan minuman keras kan? Betul, tapi itu kan hasil daripada budaya. Oke. Bukan seperti whisky dan lain sebagainya. Tua itu kan jadi budaya sama. Jadi bukan budaya mereka untuk mabuk-mabukan, bukan? Bukan. Ini ya pengalaman saya lagi ya. Kawan-kawan saya banyak yang praktisi dan lain sebagainya, pengusaha yang dari tanah Batak. Dia tetap minum tua, tapi bukan untuk mabuk, untuk sekedar untuk ngobrol dan lain sebagainya. Oke, siap. Berapa teko biasanya minum tua supaya mabuk? Kalau dari pengalaman ya, gimana lah ya? Kita kan Enggak, yang Bapak pernah minum lah berapa lama? kalau itu nggak sampai tenggen dan lain sebagainya ya, karena memang kan kolega kita kadang meminta hal itu. Oke. Kita hanya menemani, Iya. berdiskusi gitu kan. Berapa teko Walaupun terkadang mereka hanya minum 1 teko berbagi sampai dengan 5 orang. Oke, enggak Tapi mabuk. kalau misalkan ada entertain dalam arti ada live musiknya, ada minumannya juga, boleh jadi sampai mabuk. Tapi itu lagi, poinnya di sini adalah kalau kita bicara tentang tua itu adalah minuman tradisional yang turun temurun dari masyarakat, khususnya masyarakat Batak. Dan diminum bukan untuk mabuk, memang untuk budaya kita seperti itu gitu loh. Jadi orang minum tua bukan untuk mabuk ya? Bukan untuk mabuk, lain di hall. Di hall, di diskotik dan lain sebagainya. Minuman yang disajikan kan nggak mungkin tua, memang botolan. Iya, oke. Dan memang mereka mencari entertain sampai mabuk, sampai happy, fun dan lain sebagainya. Bukan itu yang kita cari. Siap. Mantap sekali, Pak. Gini, Bung Aulia, gini. Ente pilih mana, tua atau whisky? Saya sebenarnya dua-dua bukan pilihan. Tapi kalau dihadapkan dengan pilihan tersebut, saya lebih milih minuman tradisional. Karena tujuan minuman tradisional itu bukan untuk memabukkan, tapi untuk membuat suasana cair di antara kolega. Berarti masih pilih tua ya? Ya, karena Kalau kan kusediakan ini, tua, vodka, pilih mana? tradisional. Karena aku dua-duanya pernah minum. Tua ini kayak bau bangkai. Betul kan? Mungkin. Tapi Makanya orang-orang yang
punya kesadaran mau minum seperti itu, menurutku. Mungkin ya, tapi dari segi ini berdasarkan pengalaman kawan-kawan dan juga dulu masa lalu saya. Bau kan? Tapi dari segi, walaupun saya bukan Enggak, sekarang aku tanya, tua itu bau benar, tapi secara objektif, saya kira lebih sehat itu tua dibandingkan minuman Vodka? botolan. Iya, Serius? iya. Tapi kenapa minuman botol lebih mahal daripada tua? Ya mungkin dia dari luar, dia ada mereknya. Berarti biasa kan? Brand lah, brand. Namanya biasa sesuatu yang mahal itu kan pasti punya kualitas. Ada brand. Tapi terkadang ada sebahagian, ini cerita pengalaman kawan saya, dia minum itu bukan untuk mabuk, tapi memang butuh yang namanya kesehatan. Minum apa dia? Minum tua itu. Emang minum tua bisa sehat? Dia sehat saya lihat. Buat? Tapi yang lagi-lagi yang namanya berlebih-lebihan itu kan nggak bagus. Siap. Nah, mungkin dia berlebihan, mungkin yang membuat memabukkan itu gara-gara berlebihan. Ya udah, pertanyaannya, minum tua itu dari mana asalnya bisa sehat? Buah, fermentasi buah. Oke. Bisa menyehatkan minum tua? Dari yang saya lihat dia begitu keadaan Gitu. dia. Iya. Berarti ilmunya gini, wen itu kan fermentasi juga Iya, anggur. iya. Semakin lama semakin mahal. Betul, betul. Ada nggak tua semakin lama semakin mahal? Oh enggak, itu beda. Nggak ada. Dia kan Tapi akhirnya baru pernah dengar aku minum minuman tua bisa menyehatkan baru ini. Tapi kalau tuanya itu bau itu benar. Karena gini, Wak, logikanya terkadang adalah rekan-rekan kita dari Toba sana gitu ya. Dia minum itu, akhirnya dia sehat. Minum tua? Iya. Sehat apa dia? Sehat dalam arti umurnya panjang, aktivitasnya masih tetap berjalan, kemudian daya pikir, daya ingatnya juga tidak berkurang. Oke. Walaupun ini bukan merupakan hasil riset secara akademik ya. Oke. Ini pengalaman saya. Oke. Gitu. Sekarang gini aja, ada nggak saran buat anak muda yang nonton video kita ini kayak kita ngebahas tentang miras gitu kan? Ada nggak cara supaya jangan kecanduan miras? Ini berdasarkan pengalaman dan juga pergaulan saya ya. Ya. Kalau memang bisa dihindari. Oke. Jangan jangan Ya udah, berlebihan. tipsnya supaya nggak kecanduan miras gimana? Hindari Hindari. yang Apanya namanya. yang harus dihindari? Hindari pergaulan, hindari circle yang mengajak kawan-kawan untuk melakukan minum miras dan lain sebagainya. Andai pun tidak bisa, manfaatkanlah dari kawan-kawan minum-minum tersebut relasi. Oke. Karena kita tahu kalau bicara tentang tua, oke lah, Wak bilang menengah ke bawah. Tapi kalau terkait dengan whisky dan lain sebagainya itu kan menengah ke atas. Iya. Manfaatkan relasi itu. Oke. Bukan dimanfaatkan tenggennya. Kira-kira gitu lah ya. Yang jelas intinya video kita ini kita mengedukasi supaya kalian tuh nggak usah mabuk. Nggak usah mabuk. Poinnya di situ. Nggak bagus kan? Nggak bagus. Kalau menurut aku daripada mabuk-mabukan nongkrong nggak jelas, mending olahraga. Olahraga. Besar di badan. Tapi itu tadi poinnya Pak. Andai kata pun ternyata kolega kita hobinya seperti itu, kita tidak tertutup kemungkinan. Namun bukan itu yang kita ambil poinnya. Membangun relasi. Membangun relasi. Jadi sebenarnya pun bangun relasi itu nggak mesti di gereja tua. Bukan di tua ataupun di entertain. olahraga juga bisa. Bisa. Ingat, orang yang cerdas, orang yang bisa memikirkan dan bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Tepat. Minum miras baik atau tidak? Tentu tidak. Mulai besok jangan minum lagi. Nah, itu yang kita bilang kan. Mulai besok dan seterusnya kalau bisa dialihkan Siap. olahraga seperti Wak Geng. Oke, Ini siap. kawan-kawan semua Wak Geng Enggak, memang jadi kalau kawan-kawan ada yang suka minum miras, ada yang nggak pesan? alihkan menjadi sebuah usaha untuk berolahraga. Gitu. Wak Geng luar biasa. Bilangnya gini, maunya kalau belum mabuk jangan pulang. Tapi kalau bisa, kalau mau mabuk alihkan menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat. Jangan Fitri, pura-pura tenggen. Yang pastinya itulah, kita alihkan menjadi olahraga. Iya ya. Siap. Jadi kalau kalian nonton ini adalah edukasi di mana kalian Edukasi. itu jangan mabuk karena itu tidak baik. Betul. Daripada mabuk mending olahraga. Olahraga. Iya, ingat, siap, aku Nodi Wageng dan Aulia Rahman Hakim. see you next time. Buat kalian maunya kami bahas apa lagi, komen aja di bawah, nanti kita bakal bahas. Sip. Ada pertanyaan? Komen aja di bawah. Komen terkait Siap. hukum dan lain sebagainya. Iya, silakan. boleh. Ini hanya hiburan. Jangan dimasukkan ke hati. Yang jelas stay positif. Stay rasional dan stay sadar. Iya, siap. Ila deh. Oke. See you next time, aku Nodi Wageng. Let's see you later. Bye bye. Ber.